Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Pada bulan ini kita akan menjelaskan tentang tantangan daripada pemasaran. Jadi dalam melakukan pemasaran ada beberapa tantangan. Ada 4 tantangan. Yang pertama itu globalisasi. Di mana globalisasi ini konsumen itu dapat membeli barang dan jasa sesuai kebutuhannya secara bebas melalui pasar global. Jadi maksud daripada konsumen bisa membeli barang dan jasa sesuai dengan kebutuhannya. Sekarang kan bisa saja kita membeli buku yang kita butuhkan dari Amerika, bisa dari luar negeri, bisa dari Malaysia, kita pesan melalui online. Nah, jadi itu tantangan bagi seorang pemasar, seorang pebisnis. Yang kedua adalah kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi ini tantangan juga bagi pemasar atau perusahaan atau pebisnis untuk melaksanakan bisnisnya. Karena tadinya sebelumnya itu barang yang dibutuhkan itu masih langka. Coba dulu itu kalau kita mau beli HP sulit, harus beli di Jakarta, dibeli di Makassar. Belum ada HP yang berkualitas, yang bagus, yang ditawarkan, yang dipasarkan di kota Kendari ini. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi, barang produk itu sudah berlimpah. Tidak perlu orang pergi rekreasi misalnya di luar negeri atau pergi di negara yang menyediakan tempat wisata yang bagus. Cukup di dalam negeri saja sudah bisa. Begitu juga barang produk sekarang sudah berlimpah. Kita mau beli mobil, ya tidak perlu kita pesan di mana-mana di luar negeri. Cukup di Kendari saja sudah bisa kita mendapatkan mobil Alphard. Begitu. Persaingan sangat ketat di dalam pasar yang saat ini. Harga yang ada sekarang ini banyak ditawarkan oleh pesaing-pesaing, khususnya di dalam memasuki pasar baru. Harga yang murah dan bisa dijangkau oleh pelanggan. Itulah yang menjadi tantangan. Jadi banyak kompetitor atau pesaing yang memasuki suatu pasar. Sekarang kompetitor itu masuk dari luar negeri, masuk dari Jakarta ke Kendari. Coba kita lihat beberapa tahun terakhir ini, Indomaret, Alfamidi sudah menyebar di mana-mana, sampai ke desa-desa. Itu kan kompetitor bagi pebisnis lokal. Dengan masuknya kompetitor dari luar akan memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan,
maka akibatnya pedagang lokal itu akan kehilangan pelanggan. Nah, itu. Yang keempat adalah deregulasi pemerintah. Itu salah satu tantangan daripada pebisnis. Tapi namun tantangan seperti ini bisa juga dijadikan peluang. Apa maksudnya daripada deregulasi? Deregulasi itu peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah itu selalu berubah-ubah. Tidak cukup 2 tahun ada lagi undang-undang. Baru 1 tahun terbit lagi peraturan menteri. Itu namanya deregulasi pemerintah yang merupakan tantangan bagi seorang pebisnis. Next, sekarang kita masuk pada bagian kedua, yaitu pengertian dan tujuan pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran itu menurut salah satu ahli pemasaran dari Amerika, namanya Philip Kotler. Sudah kenal Philip Kotler? Karena belum belajar manajemen pemasaran, nanti masuk semester 3 baru belajar manajemen pemasaran. Jadi menurut Philip Kotler, pemasaran itu adalah sebuah proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Jadi ada dari definisi ini ada beberapa yang perlu kita pahami, yang perlu kita perdalam. Artinya apakah daripada maksud dan tujuan daripada pemasaran itu? Next. Jadi tujuan daripada pemasaran adalah membuat penjualan berlimpah. Jadi kalau misalnya kita melakukan pemasaran itu setelah melakukan mensosialisasi, itu kan proses kemasyarakatan itu melakukan sosialisasi, melakukan komunikasi pemasaran, menginformasikan kepada pelanggan atau target pasar bahwa inilah barang atau jasa yang saya jual. Itulah namanya komunikasi pemasaran. Setelah melakukan komunikasi pemasaran yang efektif, maka pelanggan itu, konsumen itu sudah mengetahui, oh ternyata di Kendari ini sudah ada mobil listrik. Ternyata di Indonesia ini sudah diproduksi sepeda listrik. Nah, itu namanya komunikasi pemasaran. Supaya konsumen, pelanggan itu dia tahu. Nah, setelah dia tahu, oh, mereka akan membeli. Next. Bagian berikutnya yaitu mengelola hubungan dengan pelanggan. Bagaimana kita mengelola hubungan pelanggan? Jadi hubungan pemasaran dengan pelanggan adalah sumber dari semua bisnis. Jadi kalau kita berbisnis, kita tidak bisa melakukan hubungan dengan pelanggan, maka bisnis kita itu tidak bisa maju. Harus kita melakukan hubungan. Jadi ibaratnya itu pelanggan dengan produsen atau perusahaan itu sama dengan orang pacaran. Bagaimana kalau orang pacaran?
Memperkenalkan diri kan? Perkenalkan diri kepada orang, perempuan atau pria yang kita idam-idamkan. Oh, inilah yang akan nanti menjadi istri saya atau suami saya. Kita perkenalkan diri, mempromosikan, melakukan komunikasi dulu. Bahwa saya punya titel sarjana manajemen, saya punya usaha warung ayam geprek, dan saya kalau ada peluang masuk menjadi pegawai negeri sipil, saya mendaftar. Ada juga usaha saya. Saya punya usaha. Nah, itu memperkenalkan diri. Pelanggan. Jadi sumber dari bisnis itu adalah pelanggan. Tidak ada gunanya kita ada barang yang kita jualkan di tempat kita berjual, di gerai-gerai kita itu, tapi tidak ada pelanggan yang datang. Bagaimana pelayannya di situ? Cemberut. Tidak ada yang senyum kalau ada pelanggan yang masuk. Semuanya itu baru wajah seram. Coba kita bayangkan kalau masuk di suatu swalayan baru tidak ada senyum, maka marah-marah tuh atau diam saja. Itu pelanggan yang akan pergi. Kalau tidak ada saingan, ya masih boleh. Tapi kalau di sebelah ada juga gerai, ada Indomaret, ada Alfamidi, toko lokal yang pelayanannya yang kurang bagus akan ditinggalkan oleh pelanggan. Biar saudara, biar tetangga, biar kenalan baik, sudah pindah dia. Itulah. Yang berikutnya adalah memelihara hubungan positif dengan pelanggan, merupakan tujuan penting bagi pemasaran. Jadi hubungan positif artinya hubungan yang saling menguntungkan, yang memberikan keuntungan kepada pelanggan dan memberikan juga keuntungan kepada perusahaan. Next, mengacu pada keputusan dan kegiatan pemasaran yang fokus pada pencapaian jangka panjang. Jadi selalu kita berpikir, pebisnis itu selalu berpikir keuntungan jangka panjang, bukan keuntungan hari ini. Jangan kita berpikir, hari ini saja atau tahun depan, setelah saya nanti sudah bekerja jadi PNS, maka berhentilah usahaku. Tidak boleh. Usaha itu tetap kita jaga, pertahankan. Bagaimana untuk mencapai jangka panjang itu? Ada beberapa hal. Yang pertama, perusahaan harus peka terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan. Harus kita peka, sensitif, bahwa inilah yang diinginkan oleh pelanggan. Kita harus menyiapkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kalau sudah ingin, berarti dia sudah minta. Dia sudah minta. Tidak perlu lagi kita kasih itu barang, dia akan minta sendiri. Dia akan memilih. Oh, di etalase itu dia lihat, oh ini saya ambil. Dia ambil keranjang jualan yang kita siapkan, ambil. Ini juga HP, saya ambil. Ini saya ambil. Pokoknya semua yang kita jual itu karena sesuai dengan kebutuhan pelanggan diambil.
Tidak sebaliknya. Kalau masuk di grey, tidak ada yang sebutkan ini. Hanya dia keluar. Kalau keluar itu pelanggan dari kita punya toko, itu rugi besar kita, rugi. Sudah masuk pelanggan di toko, tapi keluar, tidak ada dia beli. Rugi. Rugi kita menjaga, rugi kita menggaji karyawan, baru pelanggan tidak banyak dia beli. Pernah saya waktu di Jakarta, saya bilang teman-teman saya, mari kita masuk dulu masuk dalam suatu supermarket. Kita kita cuci mata saja. Cuci mata artinya itu jalan-jalan saja. Daripada kita tinggal di luar, kan gerah di luar, panas, ribut. Kalau di Jakarta itu keluar kita dari rumah, keluar dari hotel, di sini tidak bisa lagi kita telepon, tidak bisa lagi komunikasi, ributnya itu. Jadi lebih baik kita cuci mata di swalayan. Masuklah. Kita tidak rencana belanja, cuci mata saja. Kita lihat penjualnya itu, resepsionisnya itu, bagus. Karena kita laki-laki masuk semua, mantap semua ini pelayannya. Semua rok-roknya di atas lutut. Jadi pelayan salesman juga yang laki-laki itu ganteng atau semua mantap. Jadi cuci mata. Sementara kita jalan-jalan, langsung itu teman saya mau beli juga sepatu. Teringat bahwa sepatunya itu sudah tua. Langsung saya beli juga sepatu. Ternyata saya bilang, kita masuk cuci mata saja, tapi bisa kita terpengaruh. Coba. Tidak ada rencana membeli, tapi memang namanya toko besar swalayan, dia sudah sudah terlatih dengan menyiapkan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Maka kita akan membeli. Karena apa yang dijual itu, yang disiapkan itu sudah sesuai dengan keinginan. Ya. Yang kedua adalah membangun komunikasi untuk membangun kepercayaan dari loyalitas pelanggan. Jadi komunikasi, membangun komunikasi. Saya sudah singgung tadi bahwa komunikasi itu penting di dalam melakukan bisnis. Komunikasi, kita menginformasikan apa-apa yang kita jual, apa-apa yang kita produksi, sehingga orang mengetahui, pelanggan mengetahui bahwa ini barang bagus ini. Next. Yang ketiga adalah meningkatkan dari dan mempertahankan nilai pelanggan dan loyalitas pelanggan untuk meningkatkan keuntungan jangka panjang. Nah, nilai pelanggan. Apa itu nilai pelanggan? Nilai pelanggan itu penjualan dikurangi biaya. Itu nilai. Apa maksudnya itu? Penjualan dikurangi nilai. Saya kasih contoh yang betul-betul konkret. Seperti kita pergi di suatu swalayan, mau membeli misalnya membeli sandal atau sepatu. Sepatunya itu harganya 250.000. 250.000 ini
penjualannya. Tapi ini si perusahaan, si pemasar ini, dia siapkan biaya untuk pelanggan yang datang. Jadi 250.000 itu harga penjualan. Dikurangi biaya pelanggan yang masuk berbelanja 50.000. Artinya diskon 50.000. Bapak bayar 200.000 saja. Kaget ini pelanggan. Kita dapat diskon 50. Karena memang perusahaan sudah memperhitungkan bahwa biaya pelanggan itu harus kita berikan, supaya jangan dia sia-sia ke sini. Dia akan datang kembali karena kita sudah berikan biaya transport dari rumahnya. Kan kita dihitung-hitung perusahaan, oh kan biayanya ke sini kan dia pakai maksim 10.000 atau 25.000, atau pakai mobil berapa bensinnya, maka dikasihlah diskon 50.000. Itu namanya nilai pelanggan. Jadi ini nilai pelanggan akan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Keuntungan jangka panjang kan kita selalu idam-idamkan. Ya. Kalau pacaran itu ya kita idam-idamkan supaya bisa menyatu dalam suatu pernikahan. Begitu. Loyal. Kalau sudah loyal, puas, maka kita mencari cara bagaimana supaya jangka panjangnya, jangan 1 tahun 2 tahun saja pelanggan itu datang. Dan setelah itu pelanggan dia akan datang kembali karena kita dikasih diskon. Tapi kalau tidak ada diskon, apa yang terjadi? Rp250.000. Berpikir dan cari tempat lain. Jadi pelanggan itu kalau tidak ada apa-apanya, dia akan mencari tempat yang lebih menguntungkan dia. Artinya dia mendapatkan diskon. Coba lihat kenyataannya, kita lihat. Coba pergi belanja. Kalau tidak ada diskon, bagaimana kalau Mada itu kalau pergi belanja tidak ada diskon? Mada Nesa. Kalau tidak ada diskon bagaimana? Dan kalau ada diskon dan tidak ada diskon bagaimana? Apa bedanya? Misalnya kalau ada diskon bagaimana? Dan kalau tidak ada diskon bagaimana? Kalau ada diskon mungkin bisa lebih menarik. Bisa lebih menarik. Artinya bisa membuat pelanggan itu akan kembali lagi untuk berbelanja. Yang keempat, sebelum jadi nanti setelah ini yang keempat baru saya berikan kesempatan untuk bertanya. Yang keempat, mengidentifikasi pola perilaku membeli dan menggunakan informasi untuk fokus pada pelanggan potensial yang menguntungkan. Jadi ini seorang pemasar suatu perusahaan, dia selalu mempelajari, selalu mengidentifikasi perilaku daripada pelanggannya. Bagaimana perilaku membelinya dia? Dia lihat, dia pelajari. Jadi memang ada dia punya bank data. Jadi itu pelanggan, itu perusahaan yang mengetahui bagaimana untuk menarik pelanggan. Ada dia punya data. Setiap orang yang datang membeli ditulis namanya dan alamatnya. Pernah memasuki garis begitu? Kan? Dia mendata. Siapa namanya? Tulis.
Di mana alamatnya? Jadi setelah di print itu slip pembayaran, langsung ada nama, keluar nama. Itu artinya mengidentifikasi. Bagaimana ini pelanggan ini yang namanya misalnya Sugianto, sudah berapa lama dia menjadi pelanggan di sini? Ya, lihat. Sudah berapa lama? Sudah ada 5 tahun. Nah, dia pelihara itu. Dia pelihara pelanggan yang sudah lama itu. Dia belanjanya ini rata-rata dia beli Indomie telur. Bagi mahasiswa ini. Sudah 4 tahun dia. Nah, itu dia pelanggan yang seperti itu harus dipelihara. Karena dia sudah mengetahui bahwa perilaku membelinya ini terus menerus. Dan itu tadi selalu dikasih diskon. Bahkan diberikan suatu insentif, hadiah. Apa yang selalu dibeli, itu yang dikasih. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Bagaimana hubungan pelanggan dapat meningkatkan efektivitas pemasaran? Bagaimana hubungan pelanggan Dapat meningkatkan efektivitas pemasaran. pemasaran? Oh ya, bagus sekali Pak. Kita melakukan hubungan karena pelanggan itu adalah segalanya. Jadi kita pebisnis tanpa pelanggan, maka bisnis kita itu percaya saja tidak lama itu bangkrut. Jadi pelanggan itu harus kita melakukan hubungan baik. Contohnya tadi kasih diskon. Kalau datang di gerai kita layani dengan senyum. Kita memberikan harga yang murah, bukan murahan, tapi yang murah dan berkualitas. Jangan kita promosi, iklankan barang saya ini bagus, sekalinya kita pakai ternyata rusak, cepat rusak. Ada itu HP yang kita beli bagus promosinya, tapi satu kali saja jatuh, langsung tidak bisa berfungsi. Ada begitu. Nah, itu salah satu citra daripada perusahaan yang kurang bagus. Kalau kualitas kita tidak bisa pertahankan. Memang ada produk-produk yang berkualitas, itulah yang membuat perusahaan itu bisa bersaing. Karena di mana-mana itu selalu ada saingan, ada kompetitor. Jadi kita melakukan hubungan baik dengan memberikan nilai kepada pelanggan. Ya, dengan adanya thank you for your attention, maka sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita akan melanjutkan pada pertemuan ke-12 nanti minggu depan.